Anak-anak ustazah, antum pernah disuruh oleh orang tua antum untuk membersihkan rumah. Kalau antum membersihkan rumahnya sendiri, pasti akan lama dan melelahkan ya. Nah, bagaimana caranya supaya pekerjaan tersebut cepat selesai dan tidak melelahkan? Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah ustazah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke video pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan membacakan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, dalam pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang perilaku terpuji, yaitu perilaku kerjasama. Dalam video pembelajarannya, kita akan belajar membahas tentang pengertian kerjasama, contoh-contoh kerjasama, dalil atau perintah kerjasama, dan hikmah atau manfaat kerjasama. Semoga dengan anak ustazah menonton video pembelajaran ini, anak ustazah bisa memahami arti dari kerjasama dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak ustazah sudah siap? Sekarang kita akan mulai video pembelajarannya. Anak ustazah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang pengertian kerjasama. Nah, kerjasama ini terdiri dari dua kata, yaitu kerja dan sama. Kerja artinya melakukan sesuatu pekerjaan, sedangkan sama artinya bersama-sama. Oleh karenanya, kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari kerjasama. Istilah lain dari kerjasama adalah gotong royong, tolong menolong, dan lain sebagainya. Jadi, ini juga bisa diartikan sebagai kerjasama. Nah, anak soli dan solihah, selanjutnya adalah tentang contoh kerjasama sebelumnya. Marilah kita menyimak dulu video kerjasama berikut ini. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat on our hands. You there. Here we go. Nah, anak solih dan solihah, itu tadi adalah video-video yang merupakan contoh dari kerjasama. Mereka melakukan sesuatu secara bersama-sama
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selain contoh-contoh tadi, kita juga bisa melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bekerja sama dengan orang tua untuk membantu pekerjaannya, misalnya membersihkan halaman rumah secara bersama-sama. Nah, hal ini bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman, mengerjakan tugas sekolah. Caranya adalah membersihkan halaman sekolah secara bersama-sama. Kemudian, membersihkan ruang kelas secara bersama-sama. Ini juga bisa menjadi contoh kerjasama bersama teman-teman. Selanjutnya, belajar bersama-sama atau belajar kelompok. Nah, ini juga bisa kita tunjukkan dalam kerjasama sehari-hari. Contoh kerjasama lainnya adalah menyeberangi jalan yang ramai. Ini juga membutuhkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, contoh pekerjaan lain yang membutuhkan kerjasama adalah membangun jembatan. Nah, jika ada kesempatan, kita juga harus menunjukkannya ya. Bekerja sama untuk membangun jembatan. Kemudian, yang selanjutnya adalah memenangi pertandingan sepak bola kesebelasan. Ini tentunya butuh kerjasama. Tidak mungkin kita bisa bermain bola dan memenangkan pertandingan hanya sendiri saja. Kemudian, kerjasama juga bisa kita tunjukkan ketika kita mengatasi bencana alam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kerjasama. Nah, anak solih dan solihah, adakah bentuk kerjasama yang dilarang atau tidak boleh untuk kita kerjakan? Tentu saja ada ya, yaitu kerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Apa contohnya? Contohnya adalah kerjasama dalam mencontek. Nah, ini adalah perbuatan curang. Apakah itu boleh? Tentu saja tidak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, anak solih dan solihah, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tolong menolong atau bekerja sama dalam hal kebajikan dan takwa. Sedangkan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran tentu saja tidak boleh dilakukan. Itu berarti kita saling tolong menolong merupakan cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah melaksanakan perintah darinya. Nah, anak solih dan solihah, pembahasan selanjutnya adalah tentang hikmah atau manfaat kerjasama. Apa sih manfaatnya kerjasama? Yang pertama, kerjasama bisa mempererat ikatan persaudaraan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan orang lain dalam kebaikan dan saling membantu. Nah, coba anak ustazah dibantu oleh orang lain. Tentu anak ustazah akan senang kan? Nah, begitu juga orang lain tentu akan senang juga. Dan itu akan mempererat ikatan persaudaraan. Kemudian yang kedua, dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan. Tentu saja ya, tugas yang asalnya banyak, kemudian bisa dibagi-bagi sehingga bisa menjadi lebih ringan. Dan kemudian yang ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan cepat selesai. Itu tadi, jika pekerjaan lebih ringan, maka pekerjaannya juga akan cepat selesai.
Nah, anak solih dan solihah, bagaimana jika kita tidak mau bekerja sama? Pasti beban hidup akan menjadi berat, bukan? Oke. Anak solih dan solihah, itu saja video pembelajaran tentang perilaku kerjasama. Semoga anak solih dan solihah bisa memahami makna dari kerjasama dan kemudian yang tadi sudah dicontohkan contoh-contoh kerjasama, dan semoga anak ustazah bisa menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja pembelajaran yang ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.